Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas waktu yang diberikan pada malam ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kakak, pada modul, bukan modul sih, persiapan aksi nyata pada malam ini kita akan persiapan untuk praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada program PKG PJOK tahun 2024. Kita akan bersama dua JP ke depan. Sebelum dimulai, kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi ada pesan kuncinya, hati dan pikiran, fokus belajar. Oke, kakak. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan Kak Ai untuk bisa memimpin berdoa. Waktu dipersilakan. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan dan pembelajaran kita malam ini, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan serta kelancaran. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kakak-kakak, pada malam ini seperti biasa, ini kesepakatan kita untuk malam yang luar biasa. Setelah kakak menyelesaikan modul 2 sampai 2.6, selanjutnya kakak pada hari ini bisa merefleksikan koneksi antar materi mulai dari modul 1 sampai 2.6 kemarin. Dan yang keduanya memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita malam ini kakak akan merefleksi koneksi antar materi. Kita akan diskusi, semuanya diharapkan on cam karena ini bisa menjadi penguatan buat kita semuanya. Nanti ada penjelasan tentang tugas aksi nyata, mulai dari pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK kepada peserta didik, penilaian serta lini masa. Yang ketiga adalah kita akan berdialog, diskusi tanya jawab tentang tugas aksi nyata ini dan ditutup. Oke, kita akan mulai dengan merefleksi koneksi antar materi, mulai dari paket modul 1 sampai kemarin 2.6. Oke, kakak-kakak. Oke, sejauh apa? Nah, ini kita akan speak up semuanya kakak ya. Silakan yang rasa percaya diri, silakan raise hand. Sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Adakah yang ingin berbagi? Silakan. Tidak ada, silakan Kak Adi. Menurut Kak Adi, ya harus ditunjuk aja nih kayak di kelas aslinya aja. Silakan. Untuk pemahaman terkait keterampilan PJOK yang efektif, mungkin ketika pembelajaran tatap maya ya, itu banyak ilmu, contohnya mungkin dari
mengajar, model mengajar gitu ya, yang bisa membuat efektif. Jadi istilahnya guru harus pintar-pintar mencari gaya mengajar, model untuk ngajarnya supaya lebih dapat ke tujuan pembelajaran tersebut gitu. Jadi biar tidak banyak waktu yang terbuang juga gitu. Mungkin itu sih salah satunya, Kak. Jadi tidak ada waktu yang terbuang, harus dimanfaatkan. Oke. Betul. Tahan Kak Aldi. Pertanyaan berikutnya, apakah pemahaman Kak Aldi terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif sudah mendukung paradigma Kak Aldi terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah pemahaman? Ya, pemahaman saya yang berpusat peserta didik itu dari kemarin tatap muka dengan teman-teman ya, dengan istilahnya jangan sampai ada siswa yang diam gitu ya. Jadi harus aktif bergerak. Nah, jadi jangan hanya berfokus ke teacher center gitu istilahnya, tapi harus ke student center. Dan salah satunya yaitu anak-anak dilibatkan semuanya, tidak ada yang pasif, semuanya bergerak biar tugas geraknya atau keterampilan geraknya dapat semua gitu. Mungkin itu, Kak. Oke, jadi sudah mendukung atau belum Kak Aldi? Sudah, Kak, sudah mendukung. Yakin? Ya insya Allah bertahap gitu, Kak. Untuk mencoba. Kasih plus dulu dong buat Kak Aldi dong, kasih plus dulu. Oke. Ya, turun. Siap. Oke, selanjutnya saya mau ke Kak Irfan, sudah ada? Kak Jaya dulu deh. Siap, Kak Jaya. Pertanyaannya, sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Silakan. Ya, mohon izin Kak. Terkait strategi mengajar gitu ya, menurut pemahaman saya. Jadi ya apa ya, ibaratnya sebuah hal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, strategi mengajar ini ibaratnya ya seorang guru harus memperhatikan mungkin pertama terkait metode gitu ya, metode pembelajarannya seperti apa, kemudian juga ada model pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru, kemudian juga gaya mengajar yang disampaikan oleh guru, itu bisa menjadi penunjang agar strategi mengajar yang guru rancang itu bisa ibaratnya bisa sesuai dengan bisa memfasilitasi semua kebutuhan peserta didik gitu ya, dan juga ya diharapkan peserta didik itu berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar gitu ya, serta untuk capaian pembelajarannya itu bisa dicapai dengan baik sesuai dengan waktu belajarnya. Nah, mungkin seperti itu, Kak. Disesuaikan ya. Ada berapa banyak strategi yang kemarin kita belajar? Mesti ingat. Kalau tidak salah ada terkait metode, gaya. Enggak, yang strateginya, yang strategi mengajar. Ada berapa strategi untuk dalam pengajaran? Strateginya, Kak. Strategi. Ada yang bisa bantu?
Mulai dari, saya kasih clue deh, dari interactive teaching. Udah mulai buka. Ada station teaching. Oh, yang apa? Yang ceritanya Kak Didi tuh, yang post to post. Masih ingat? Jadi strategi itu ada jenis strategi pengajaran itu ada interaktif teaching atau pengajaran interaktif kan. Ya, ada pengajaran berpos tuh, station teaching. Ada peer teaching, ada sesama teman. Ada cooperative learning. Terus apa lagi? Interaktif teaching Kak. Oh, Udah mulai mulai memanas. Ada self instruksional strategis atau strategi mengajar diri gitu kan. Ada kognitif gitu. Ya. Ada tim teaching ada tuh. Ya, itu jenis-jenisnya Kak Jaya ya, tentang strategi. Ada strategi, ada apa? Ada model. Terus pertanyaan berikutnya, apakah pemahaman Kakak terhadap strategi sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berbeda peserta didik? Kalau menurut saya masih ragu-ragu Kak, atau belum yakin itu ya. Jadi ibaratnya ya saya juga masih belajar untuk mencoba menerapkan untuk strategi mengajar ya. Tapi kalau tidak salah ya saya juga pernah mengajarkan salah satu strategi mengajar ya, seperti post to post ya, biasanya untuk materi kebudayaan yang station gitu ya. Ya, post. Nah, ini kan dikuatkan lagi tuh sama Kak Jaya, ada modelnya, ada pendekatannya, ada gaya ya. Terus yang kemarin yang seru tuh yang strategi non instruksional dan instruksional. Masih ingat Kak Jaya? Masih Kak. Nah, itu apakah bisa mendukung merubah paradigma Kakak tentang PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau saya pribadi, insya Allah Kak, insya Allah itu menjadi ibaratnya menjadi salah satu faktor juga untuk saya dalam merancang untuk aktivitas pembelajaran, baik itu dari dari strategi non instruksionalnya gitu ya. Jadi ibaratnya berarti menyiapkan misalkan media ajar atau membuat kesepakatan bersama siswa gitu ya untuk untuk menyiapkan proses pembelajaran PJOK-nya, dan untuk strategi instruksionalnya itu ya yaitu menjadi faktor pendukung juga untuk saya gitu ya, dan juga mungkin jadi pengalaman juga pembelajaran agar untuk pembelajaran PJOK ke depannya itu bisa bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan peserta didik. Mungkin seperti itu Kak. Kak Jaya. Lagi ya. Apakah setelah Kak Jaya ke Minoring ada perubahan di hari besoknya ketika masuk kelas? Kalau untuk perubahan, iya Kak, sedikit demi sedikit gitu ya. Sedikit demi sedikit saya ibaratnya mencoba menerapkan apa yang sudah saya pelajari ketika pada saat saya belajar di PKG gitu ya.
Jadi ya mungkin ya kedepannya bertahap untuk apa ya berarti untuk ilmu yang sudah saya dapatkan gitu ya dalam apa ya dalam melaksanakan proses pelajaran PJOK. Baik, Kak Jaya, terima kasih. Kasih aplaus dulu dong buat Kak Jaya. Oke, selanjutnya saya mau ke siapa nih? Yang off-cam nih. Kak Dadan deh. Dadan ada nggak? Hadir Kak. Ya. Kak Dadan. Ya Itu Kak. apa kita lihat? Gimana Kak? Maaf suaranya putus-putus. Sejauh apa pemahaman kaki terkait dengan pendidikan gerak? Halo Kak. Punten ini suaranya putus-putus mungkin jaringan bentar ya. Bentar Kak. Ada nggak sok di layar? Share screen. Bentar Kak. Pindah dulu, cari dulu yang enak. Ya Kak, gimana Kak? Nah, sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Oke Kak. Model pendidikan gerak ya Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait model pendidikan gerak yang saya ketahui, kemarin itu kita belajar terkait gerak yang memang itu berfokus pada pengembangan kemampuan fisik dan motorik peserta didik ya melalui gerakan. Kemudian model pendidikan gerak juga menurut saya sangat relevan dikarenakan itu menunjang atau untuk pengembangan tubuh secara umum untuk anak peserta didik juga Kak. Kemudian model pendidikan gerak itu ada yang kemarin tuh yang ini bukan Kak, yang ruang gerak itu ya, yang ada 4 itu bukan ya Kak? Ya. Nah itu meliputi gerak konsep-konsep meliputi konsep ruang, kemudian konsep apalagi ya Kak kemarin itu saya bentar usaha gerak, kemudian konsep usaha, ruang, konsep apalagi kemarin keterhubungan, dan satu lagi itu konsep ada 4 ya, konsep tubuh ya. Nah kalau konsep ruang yang pertama itu konsep tubuh dulu ya Kak. Konsep tubuh itu meliputi gerakan yang memang secara diam. Kemudian kalau konsep ruang itu berpindah ya, berpindah seperti halnya mungkin atau kemarin tuh ada duduk, kemudian berdiri, kemudian bergerak dengan harus melihat situasi, karena ketika gerakan itu dia harus menyadari bahwasanya yang gerak itu bukan hanya dia sendiri, tapi harus mengikuti atau melihat, menyadari temannya yang ada atau orang lain di sekitarnya. Kemudian konsep
tadi itu ruang, tubuh, terus apa tadi itu apa lagi ya? Yang ketiga itu Kak Isa. Kak, keterhubungan mah keempat ya, yang terakhir ya keterhubungan itu ya. Ketiga itu apa ya, Kak Jaya? Usaha. Nah, usaha itu, konsep usaha itu seperti halnya dorongan sebagai berapa tenaga yang dikeluarkan, apakah itu sedikit atau ringan atau kuat. Seperti halnya mungkin melempar, gimana caranya melempar dekat dengan tenaga yang dikeluarkan berapa persen, kemudian ketika jauh seperti apa, dan gerakannya pun kalau dekat tidak terlalu memakan atau tidak terlalu jauh jangkauannya. Kalau tujuannya jauh berarti gerakannya pun harus lebih luas lagi atau lebih, dan ditambah tenaganya yang kuat. Kemudian tadi terakhir itu ruang. Yang keempat tuh yang kegabungan ya, kesinambungan ya, konsep gerak keterhubungan. Nah, keterhubungan itu antara sebagai atau saling berhubungan dengan saling mempengaruhi antara satu bagian tubuh dengan bagian tubuh lainnya. Nah, itu mungkin contohnya seperti kemarin tuh yang dilakukan koordinasi ya, gerakan koordinasi, gerakan baik koordinasi adanya konsep ruang, konsep tubuh, ruang, dan Allahu Akbar. Satu lagi kadiat apa tadi? Ruang, usaha. Nah itu paling Kak. Oke, baik. Jadi ada konsep tubuh, apa yang bergerak, ada konsep ruang, ke arah mana gerak dilakukan, Betul. ada konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, ada konsep keterhubungan, dengan siapa dan memakai apa gerak dilakukan. Semua 4 konsep itu ada untuk menunjang dari gerak fundamental ya Kakak ya. Nah, Kakak harus ingat kalau ada konsep gerak atau model pendidikan gerak itu ada kurikulum diamond atau kurikulum berlian kan. Yang pertama tuh membangun fondasi ada di TK dan kelas sampai kelas 5. Level 2 mengeksplorasi kemungkinan ada di kelas 6 sampai kelas 8. Dan ada mengembangkan keahlian untuk kelas 9 sampai 12. Itu adalah kerangka model pendidikan gerak. Jadi tetap yang kita berikan adalah gerak fundamental. Oke, Kak Dadan, apakah pemahaman yang Kakak tadi sampaikan sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke. Kalau menurut saya sudah Kak. Tetapi terkadang itu semua tidak masih ada sedikit sih Kak, masih ada sedikit. Terkadang ketika kita memberikan kegiatan itu terhadap anak itu masih ada tidak atau banyak atau sedikitnya sih ada guru yang memang belum semuanya memberikan konsep ruang secara utuh gitu Kak. Baik. Jadi kalau emang itu ada itu namanya problemnya. Jadi dimulai dari kadadanya dulu. Jadi kalau kadadanya bisa merubah paradigma tersebut,
Siapa tahu teman Kadadan yang lain bisa berubah juga paradigmanya supaya PJOK itu bisa berpusat pada peserta didik. Itu ya Kadadannya. Nah, pertanyaannya yang lain itu di kelas ini enggak atau bukan gitu? Enggak sih Kak, biasa ada sih beberapa. Jadi mungkin karena melihat itu ada beberapa yang memang rekan itu punten ya, maksudnya tuh karena basicnya bukan di pendidikan, artinya kalau jurusan yang lain kan kadang tidak belajar sebelumnya tidak belajar terkait didaktik metodik, atau mungkin karena lebih ke pengalaman atau menyamakan dengan latihan atau di latihan yang mungkin klub gitu Kak, sehingga ketika pembelajaran ya mungkin karena dasarnya seperti itu, jadi ketika saya kadang suka memerhatikan anak seperti apa problem, ternyata karena kan beda ya, kalau di sekolah itu mungkin anak kita harus besar didik bagaimana caranya si anak itu bergerak tanpa melepaskan tujuan pembelajarannya ya, atau apa itu caranya seperti apa, modelnya seperti apa, metodenya seperti apa, tetapi tujuannya harus tercapai gitu kan. Nah terkadang beda, kadang sedikit suka melihat ketika karena mungkin dasarnya pelatih atau melatih, jadi terkadang yaitu si komandonya itu lebih kuat dan tidak mau tahu, ya udah anak pokoknya harus seperti itu aja. Nah seperti itu sih Kak. Diarahkan menuju olahraga berprestasi gitu ya. Nah mungkin seperti itu sih Kak, betul. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan Kadadan bisa jadi agen perubahan buat teman-temannya ya. Amin. Oke, terima kasih waktu dong buat Kadadan. Oke, selanjutnya saya ke Kak Irfan deh. Kak Irfan. Hadir Kak Kiki. Oke. Kak Irfan, sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Silakan, Ren. Siap Kak Kiki. Lupa lagi. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait model kebugaran? Sejauh mana ya? Kalau nggak salah mah tentang pengajaran gaya hidup aktif, cara melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Jadi apalagi Kak Kiki. Kak Kiki. Cluenya denyut nadi deh. Oh, nya. Yang itu ya Kak Kiki, yang usia 220 dikurang usia kalau nggak salah, yang itu Kak Kiki. Nah sebelum ini jadi nanti kita bisa cek denyut nadi awal dan juga denyut nadi maksimum ketika siswa melakukan aktivitas fisik mungkin Kak Kiki. Jadi kita harus tahu batasan, jangan sampai melebihi dari kalau nggak salah 80 Kak Kiki, 80%. Di atas itu sudah berarti stop untuk melakukan aktivitas kebugaran ataupun aktivitas yang lainnya gitu. Nah untuk contoh-contohnya ya mungkin yang kayak kemarin, yang kayak sit up, push up, jumping jack, kemudian juga lari di tempat. Nah setelah itu nanti kita cek denyut nadi kita sampai berapa. Kalau misalkan denyut nadi kita kurang dari 80 berarti masih aman untuk melakukan aktivitas kebugaran. Jika melebihi itu maka kita harus berhenti dulu sampai menurunkan denyut nadi kita, tidak boleh melewati dari itu. Nah, baru setelah itu
kita boleh melanjutkan kembali gitu Kak Kiki. Kemudian juga kalau nggak salah efek dari denyut nadi maksimal itu melebihi dari 80% biasanya karena bergadang, kemudian juga pikiran dan juga hal-hal yang lainnya mungkin Kak Kiki seperti minum-minuman alkohol dan yang sebagainya yang mengakibatkan kebugaran kita itu tidak stabil. Mungkin seperti itu Kak Kiki. Baik, Irfan luar biasa. Apalagi Jadi Kak Kiki, mohon maaf. apa-apa. Jadi ada kebugaran untuk kardio, Oh iya, kardio. Ya, respiratori. ya, siap. Ada untuk kelenturan, ada komposisi tubuh, kekuatan daya tahan otot, gitu ya. Makanya supaya bisa menjadi habit bahwa siswa bisa merawat kebugarannya secara mandiri. Itu kan bisa latihan aerobik, bisa anaerobik gitu kan. Di dalamnya ada latihan berkelanjutan, ada interval yang sering kita lakukan tuh circuit training, gitu ya kayak. Tapi tetap Kakak jangan sampai kebugaran itu bukan, masih ingat nggak? Kebugaran itu bukan untuk melatih bukan untuk siswa menjadi bugar, tapi untuk lupa ya Kak Kiki. Tapi menjadi pembiasaan atau habit. Jadi biar dia bisa merawat dirinya supaya tetap bugar. Jadi Kakak proses pembelajarannya jangan sampai itu ya yang di kata kuncinya itu. Siap. Oke. Terus ke depan, apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada murid? Insya Allah sudah Kak Kiki, tapi belum terlaksana karena sedang P5. Belum berarti belum belum ada implementasi Kak Kiki dari mulai kemarin sampai hari ini karena sampai Desember Kak Kiki proyeknya gitu. Kalau P5 jadi libur gitu PJOK? Enggak Kak Kiki, enggak libur, jadi sistemnya reguler. Jadi ketika misalkan kan ada yang kebagian jadi Bhinneka Tunggal Ika dan yang sebagainya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika misalkan matematika, IPS, misalkan PJOK. Nah, jadi ketika pas pembelajaran PJOK, materinya diganti dulu Kak Kiki sama Bhinneka Tunggal Ika gitu. Enggak maksudnya. Enggak Kak, ini kepencet. Tapi ya betul, kalau saya sama sih Kak Kiki gitu. Kalau ada P5, kadang ya itu si mapel yang lain di blok. Nah, ada yang blok, yang ini ada reguler. Oh gitu. Kakak ini nanti takut sayanya yang salah juga. Cuman setahu saya di kurikulum Merdeka itu PJOK tuh ada 4 JP atau 3 JP, yang 1 JP-nya itu dipakai P5. Nah, P5 ini terkait tentang PJOK tersebut. Kalau temanya misalnya kebinekaan atau yang lainnya, pertanyaannya apakah tidak ada kontribusinya PJOK terhadap P5? Sedangkan PJOK itu alat untuk membuat karakter yang lebih banyak. Ada Kak, kalau menurut saya mah ada. Banyak. Nah, kalau misalnya banyak, kenapa bisa dipaus dulu? Nah, itu jadi kalau saya tuh ya itu aturan dari kepala. Jadi P5 kalau di saya itu, jadi ketika P5-nya di temanya apa, misalnya kayak kemarin yang udah terlaksana itu Pancasila ya, sama kearifan lokal. Nah itu tuh ada panitianya gitu Kak.
Jadi siapa aja yang jadi panitianya tuh, terus nentuin apa kegiatannya. Ketika kegiatan itu harus dilaksanakan, anak-anak itu harus mempersiapkan dah. Pada saat persiapan itu tuh, pada saat pembelajaran, di jam pembelajaran, nah otomatis mapel yang lain tuh diblok Kak untuk anak-anak tuh mengerjakan itu gitu. Ya betul. Jadi yang semua mapel itu cuman sebagai fasilitator aja Kak, tidak ada keterhubungan karena misalkan saya nih PJOK, kemudian ada mapel kimia, ada mapel, nah itu semua email-emailnya dihilangkan lah gitu Kak. Oke, saya paham. Saya nyambung ke Kak Yuja nih. Oh ini nyambung Kak Yuja, Kak Irfan sama Kak Yuja ada nggak? Hadir nggak Kak Yuja? Halo Kak Yuja? Kredit Kak Yuja ada? Lagi Siap, ngeliatin hadir. Kak Yuja nih. Kak Yuja dari SMK kan? Ya, Kelas 12 nggak ada PJOK, betul? betul. Diganti dengan keindustrian kalau nggak salah ya? Ya, Atau PKL. KL. Betul. Berarti siswanya nggak olahraga. Betul? Tidak. Nah, berarti PJOK-nya dihilangkan. PJOK-nya aktivitasnya Nggak paling ngajar. itu aja paling di sela-sela jam istirahat anak-anak. Nah, nggak ada kan berarti nggak Ya. juga nggak ngajar. Nggak ngajar. Oke. Kalau kakak-kakak, kalau P5-nya seperti itu konsepnya, berarti pertanyaan waktu pertama saya ketemu sama kakak-kakak, bagaimana kalau PJOK besok lusa dihilangkan? Apa yang akan kakak lakukan? Kan gitu ya. Nah, ini mulai dari P5 nih. Udah hilang nih dari SMP. Nah, besok-besok udah nggak ada PJOK, nggak ada urusan sama karakter misalnya gitu. Nah, emang kalau kebinekaan nggak harus bugar gitu, nggak harus gerak. Sedangkan anak ada konsep geraknya. Nah, si konsep gerak ini PJOK-nya hadir nggak? Betul kakak, ada miskonsepsi di lapangan seperti itu. Tapi hemat saya, kita semua sudah belajar ada pendidikan gerak, ada kebugaran. Nah, model pendidikan ini apakah berkontribusi tidak terhadap si P5 tersebut? Misal, kalau expo-nya saya oke, paham kakak. Kalau expo ya. Tapi kalau misalnya pada proses pembelajarannya, apakah tidak ada keterkaitan dengan pendidikan gerak kebugarannya? Yang tadi kita sudah sepakat akan menjadi habit. Gitu ya kakak ya? Nah, kakak yang bisa jawab gitu. Bukan berarti kata saya memprovokator, enggak juga. Tapi itu analisis data saya. Nah, yang saya tahu itu, kalau misalnya ada P5, PJOK juga ada 1 JP. Kecuali SMK kelas 12 itu otomatis nanti diganti sama industri sesuai permennya. Sesuai aturannya. Kalau P5 aturannya PJOK-nya ada 1 JP. Nah, pertanyaannya ini mana sih JP-nya kalau emang dihilangkan Kak gitu. Gitu kan. Jadi kakak bisa nanti berdiskusi lagi dengan dari data. Nanti saya kirim deh atau kurikulumnya misalnya. Apakah dihilangkan atau tidak gitu. Setahu saya tidak. Dan kakak bisa ikut berkontribusi dalam penguatan karakter P5-nya atau P3-nya. Di mana misalnya Kak Irfan judulnya apa temanya? Bhinneka Tunggal Ika. Subtemanya apa? Ada subtemanya ya? Bukan Bhinneka kata. Demokrasi Kak Kiki, demokrasi. Profil Pancasila. Demokrasi kalau saya. Tema jadi saya lebar ke P5. Enggak, maksud saya itu kakak bisa berkontribusi di profil Pancasila atau penguatan P5 ya. Itu ada di suratnya itu yang baru tuh Kak. Yang 2024 itu tiba-tiba ngeblank. Kepala badan kurikulum kalau misalnya kepala badan nomor 31 tahun 2024 ya, kepala badan
standar kurikulum dan asesmen pendidikan nomor 31 tahun 2024 tentang kompetensi tema penguatan pelajar Pancasila. Nah, temanya kan ada apa tuh? Dimensinya ada 6. Sama nggak, Kak? Dimensinya ada 6, sama nggak? Sama Kak. Sama Sama yang ya. gotong royong Oke. pribadi. Ada kebinekaan global, apalagi tuh, Pak? Ketakwaan, terus Pelajar Pancasila. gotong royong, itu kan? Ada mandiri, bernalar kritis, ada kreatif, gitu ya, Kreatif. kayak. Betul ya? Ya, Kak Kiki ada lagunya. Kak. Dari 6 dimensi ini kan ada elemennya, Kak. Misalnya Kak Irfan mau apa tuh? Dari kebugaran ada nggak? Nyambung nggak? Udah dibahas atau belum? Nah, itu mungkin Kak Irfan bisa ngobrol lagi ya sama kurikulumnya. Setahu Iya, saya sih itu nanti saya kirim deh. Itu melebarnya nanti ke soalnya Kak Karima. Kiki biasa guru baru jadi tidak dilibatkan, jadi Gitu. hanya sebatas nanti gini gitu Kak Kiki, maklum. Dirundung. Yupi. Ada perundungan. Itu. Jadi maksudnya gini, Kakak, pasti itu kan kerja kelompok. Betul nggak, Kak? Analogi simpelnya deh. Kerja kelompok Iya, nggak, Kak Kak? Kiki. Berkelompok nggak? Berkelompok Iya. kan? Ada kombel. Oke, kelompok ini si siswanya gerak kagak? Jalan, kaki, atau berlari, mengayunkan tangan, misalnya gitu kan. Nah, Kak Irfan bisa hadir misalnya sebelum mulai senam atau ice breaking untuk sebagai P5. Maksud saya ke sana, Kak. Jadi Kak Irfan juga ada penilaian tentang karakternya gitu, kejawabannya itu menurut pandangan saya. Oke ya, Kak Irfan, nanti kita bahas terpisah itu luar biasa tuh Siap, kali Kak ini. Kiki, siap. Terus apakah sudah merubah? Nah, harap Kakak udah bisa merubah ya. Nah, sekarang saya ke Kak Yuja deh. Kak Yuja tadi ada. Kalau Kak Edit belum, nanti Edit yang susah deh. Siap, Oke. Kak Kiki. Kak Yuja, nah, kalau sport education sejauh mana nih Kak Yuja nih? Pemahamannya? Pemahamannya sangat banyak ketika kemarin kita bertemu luring yang SEM itu, yang singkatan itu. Jadi apa namanya, menarik untuk digali karena memang di model ini peserta didik yang dominan dan melakukan perannya gitu. Nah, terus si gurunya hanya sebagai controlling dan memang benar-benar mengontrol gitu untuk untuk melakukan hal-hal yang dirasa kurang efektif. Mungkin jangan pada penekanannya lebih ke jangan pada saat pelaksanaan, lebih ke nanti ada momen di mana ketika sudah melakukan aktivitas pembelajarannya ada momen yang namanya refleksi. Nah, di situ mungkin guru memberi informasi perihal hasil kegiatan, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Itu mungkin, Kak. Tahapannya gimana nih Kak Yuja? Tahapan dalam SEM ya mungkin apa namanya, menentukan dulu materinya, terus berbagi peran, dalam artian berbagi peran, mempersiapkan kepanitiaannya dari dibagi dulu peran. Ada yang perannya sebagai bisa saja jadi guru atau katakanlah Itu masuknya ke tahap mana, Kak? persiapan. Pengelolaan musim. Oh, oke. Oke. Yang kedua bisa Lanjut. dibantu afiliasi dulu. Oh ya. Yang ketiga, nah ini yang tiga tuh kelompok Kak Yuja tuh.
yang ketiga itu pelaksanaan Sebelum pelaksanaan, menyiapkan pertandingan formal dan puncak pertandingan. Nah, ini ya. Ada pencatatan pertandingan dan festivity. Terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Kak Yuza, Yap. apakah SEM yang sudah kakak pelajari dan pahami bisa mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mendukung Kak, apa namanya, ini mungkin bisa jadi salah satu salah satu cara mungkin untuk melakukan proses pembelajaran PJOK melalui model pembelajaran SEM. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Yuza, Kak Irfan, sama tadi Kak Dadan. Oke, saya ke Kak Didit. Kak Didit. Siap Kak, hadir Kak. Sejauh apa pemahaman kakak terhadap asesmen otentik? Silakan. Oke. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja asesmen otentik yang kemarin kita bahas itu untuk apa maksudnya? Untuk mengenalkan peserta didik untuk pembelajaran yang kontekstual, yang nyata untuk penampilan geraknya dan menyuguhkan olahraga yang sesungguhnya gitu Kak. Jadi peserta didik dikenalkan olahraga yang kontekstual dan nyata gitu bagi di kehidupan sehari-harinya. Jadi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu proses pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata, ya. Penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Nah, ini ketika tadi disambungkan dengan P5, ketika ada satu JP tentang P5, ini bisa melakukan asesmen otentiknya. Bisa dipakai, gitu kan. Itu ya, Kak Didit ya. Terus ada berapa macam nih asesmennya menurut Kak Didit? Apakah asesmen otentik? Jenis-jenis asesmen itu ada berapa? Oh, yang saya ketahui ada yang baru asesmen otentik, terus asesmen awal dan asesmen formatif serta asesmen sumatif Kak. Ada sumatif, formatif gitu ya. Menurut ya, Kak. Kalau rubrik sudah bisa Kak Didit? Oh, rubrik ya sudah Kak. Yang kemarin dibahas. Jadi pada prinsipnya kalau asesmen itu proses ya. Proses membantu proses dalam pembelajaran. Jadi nanti berjenjang. Penahapan gitu kan. Jadi tidak ada bukan ujian. Ujian menentukan diri sendiri. Lebih ke evaluasi nantinya. Bisa menentukan pembelajaran berikutnya yang lebih berpusat pada siswa itu. Oke, kasih tepuk tangan buat Kak Didit. Oke, apakah sudah mendukung tentang paradigma Kak Didit? Insya Allah Kak sudah mendukung. Oke, luar biasa ya. Oke, Kakak, ini open mic semuanya. Ada tujuan dan keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada pendidikan. Oke. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Kak Haji? Kak Evin? Silakan. Yang belum terekor?
Yang lain, Kak Jaya, Kak Didit, Kak Yuja, Kak Irfan, Kak Dadan, Kak Adi, Kak Ai, Kak Ishak, kalau udah lagi berjalan, Kak Apri, kalau udah siap. Ada yang bisa menyimpulkan menurut pandangannya masing-masing? Ya, Pak Yuja, silakan. Oke Kak, mungkin persepsi saya ya mohon koreksi kalau misalnya kurang tepat. Nggak ada yang benar dan salah. Silakan. Jadi apa namanya dengan kita memiliki paradigma yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, itu akan menunjang proses pembelajaran PJOK yang efektif. Dengan cara seperti apa ya, kita mengasah keterampilan mengajar kita, seperti itu sih kalau dari saya, supaya proses pembelajaran di dalam kelas dan di dalam proses pembelajaran PJOK-nya bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu mungkin. Terima kasih Kak Yuja. Kak Didit, silakan. Oke, baik Kak Kiki. Terasa tertantang karena Kak Yuja inisiatif yang luar biasa langsung menjawab. Oke ya, pandangan saya gitu. Paradigma untuk PJOK di sini tidak hanya melatihnya mengenalkan kebugaran fisik saja, tetapi juga harus mengajarkan nilai-nilai kerjasama, terus saling menghargai dan disiplin yang nantinya akan menjadi bekal gitu untuk peserta didik untuk di kehidupan nyatanya, yaitu di kehidupan nanti bermasyarakat. Mungkin itu saja sih Kak. Oke, terima kasih. Baru 2 orang. Kak Irfan, silakan. Izin Kak Kiki, tambahan sedikit saja. Yang penting mah tidak menjadi malpedagogi, kata Kak Kiki mah. Itu Kak Kiki. Terima kasih. Oke, silakan. Bertiga, yang lain silakan. Ada lagi? Kalau ini mah pandangan masing-masing. Ada. Ya, Kak Kiki, kalau dari saya, menurut saya sih terkait tujuan paradigma itu atau paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK itu, yang pertama tujuannya itu untuk mengubah pendekatan dengan cara pengajaran ya, sehingga lebih berfokus saja pada perkembangan siswanya baik secara fisik, mental maupun sosialnya. Nah, kemudian paradigma juga tuh tujuannya harus mampu ya menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, inklusif dan relevan ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian tujuan utamanya juga paradigma ini yang pertama itu meningkatkan keterlibatan siswa ya, itu harus ditingkatkan. Kemudian perkembangan atau mengembangkan ya keterampilan sosial dan kerjasamanya juga. Kemudian mengoptimalkan pengembangan fisiknya dan mental siswa. Kemudian tak lupa juga mungkin kreativitas siswa dalam pembelajarannya. Nah, kurang lebih seperti itu sih Kak Kiki kalau dari saya. Luar biasa. Terima kasih. Ada yang lainnya. Ada? Silakan. Yang bisa menyimpulkan dari 2.21 sampai komen 2.6. Tadi belum bersuara. Ya Kak, Silakan. jadi untuk dengan kita memahami keterampilan pedagogi guru PJOK ya, jadi tujuannya mungkin istilahnya bisa memperbaiki gitu Kak ya dalam pembelajaran di kelas. Misalnya tadi yang dikatakan Kak Irfan betul, tidak pedagogi juga,
Tapi sih saya yakin ya mungkin semua guru gitu istilahnya, guru PJOK, kita ketika mengajar di kelas itu mempunyai tujuan yang istilahnya ingin mencapai anak itu sehat, bugar, terus dengan cara-cara tertentu mungkin ya, mungkin punya punya kreasinya masing-masing gitu. Cuman dari saya pribadi karena untuk memahami konsep, memahami materi gitu agak agak apa ya, agak susah gitu, Kak. Tapi ketika sudah diterang-terangkan, ternyata secara nggak sadar kita juga sudah mempraktikkan ini gitu. Nah itu secara nggak sadar sekarang suka sharing sama teman, ternyata bukan saya aja, ternyata teman-teman sekedar sharing juga ya itu. Ini ketika nanya ini, ya apa namanya ini tapi udah dilakukan gitu. Gitu aja, Kak. Jadi mungkin dengan kita memahami ini bisa lebih baik gitu, bisa lebih baik ke depannya untuk mengajar PJOK ke depannya gitu. Mungkin itu aja, Kak. Oke. Kai. Kai ada Kai. Kevin deh. Ya kan Kevin? Ya ada. Kak Jaya belum? Oh ya, siap Kak. Kalau menurut saya, jadi kesimpulan daripada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu terhadap tujuan paradigma perubahan diri dari dan kelas dalam PJOK. Nah, menurut saya kesimpulannya itu ya untuk pembelajaran PJOK apa era sekarang ya atau saat ini, jadi apa ibaratnya untuk proses pembelajaran itu lebih banyak dipusatkan pada peserta didik. Nah, tentunya untuk capaian pembelajarannya itu harus memperhatikan daripada kompetensi atau kebutuhan setiap peserta didiknya. Kemudian selain tadi berfokus pada peserta didik, jadi ya diharapkan siswa itu mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran secara mandiri juga untuk pengembangan dirinya agar anak-anak dapat bukan hanya dia terampil dalam suatu gerak ya, melainkan dia bisa memahami terkait apa sih manfaat yang akan kita dapatkan gitu ya pada saat kita melaksanakan gerak tersebut, dan juga diharapkan ya anak-anak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya sebuah habit atau kebiasaan agar anak bisa bergaya hidup sehat gitu ya, dan tentunya berkelanjutan, serta mungkin ada perubahan dari cara mengajar guru, kemudian juga pendekatan yang dilakukan oleh guru pada saat melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Nah, diharapkan ya guru itu dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif, kemudian efisien, dan bermakna dan juga menyenangkan untuk capaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik melalui aktivitas gerak tentunya. Nah, mungkin itu dari saya pribadi. Oke, kakak-kakak luar biasa. Jadi ini ada 4 komponen Kak. Ya, mau diperhatikan Kak. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK itu ditentukan oleh keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi keterampilan pedagogiknya
Nah, keterampilan pedagogi kakak sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kalau kakak sudah, tadi kan mau pedagogi ya kata kalian. Kalau keterampilan pedagoginya kakak udah baik dan bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka tujuan dari paradigma perubahan diri dan gas dalam PJOK itu berhasil, Kak. Nah, jadi supaya paradigma ini perubahan diri kakak di kelas dari PJOK itu berhasil, maka kakak harus mengupgrade diri tentang keterampilan pedagogi guru PJOK yang ditawarkan di pendidikan ini, mulai dari pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan pendidikan SEM. Itu Kak, ya. Ada strategi, ada model, ada pendekatan. Nah, itu adalah salah satu meningkatkan keterampilan pedagogi kakak. Nah, kalau itu kakak sudah baik, saya yakin kakak sudah baik dan saya lebih baik lagi, maka paradigma itu tercapai. Itu ya kakak ya. Oke, selanjutnya adalah kita ke tugas akhir, tugas aksi nyata Kak. Oke kakak. Setelah kakak mempelajari modul 1 dan modul 2, ini ya Kak kuncinya ya. Modul 1 dan modul 2. Modul 1 tentang paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Yang kedua adalah keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2 modul ini kakak sudah pelajari. Dan saya yakin kakak sudah memahaminya, maka kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana di kelas yang kakak ajar atau yang kakak ampu. Nanti akan saya nilai. Ini mah akan saya lebih detail Kak, karena kakak sudah belajar mulai dari modul 1 dan modul 2. Kakak melakukan mulai dari perencanaan, dari pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Terus setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak dapat melakukan proses refleksi menggunakan keterampilan yang berpusat pada peserta didik yang sudah kita bahas. Oke, ini pengantarnya ya Kak ya. Sama nih semuanya nih. Oke. Terus keterampilan merencanakan, melaksanakan yang di bawah nih Kak. Clue-nya nih. Melaksanakan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat peserta didik, salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta atau kakak ini dalam program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Ya, ini berpusat pada atau tidak. Ada 3 aspek yang menentukan bahwa ini berpusat pada peserta didik. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, akan menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati oleh saya berdasarkan RPP, modul ajar atau RP yang kakak buat, di mana terdapat rencana asesmen otentik di dalamnya. Terus kakak akan melakukan rekaman video pada saat pelaksanaan PJOK pada praktik mengajari di kelas masing-masing. Rekaman videonya, kegiatan pembelajaran awal, pembelajaran inti maksimal 30 menit. Intinya ya Kak ya, intinya 30 menit.
tanpa diedit. Kalau kakak dari 2 tempat atau 3 tempat yang berpisah, pokoknya udah diedit, pokoknya tidak boleh terputus. Terus kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Jadi dalam satu video itu ada 5 aspek, Kak. Ada kegiatan awal, ada intinya 30 menit. Ada pembelajaran akhir dan refleksi pembelajaran serta testimoni peserta didik. Nah, ketika saya menilai, nanti saya akan sandingkan dengan RPP atau modul ajar dan videonya nih. Nanti kakak akan melampirkan. Jadi nanti dibuat satu drive aja ya kak ya. Jadi di drive itu ada RP atau modul ajar yang sudah saya susun dan satu lagi video di sana. Jadi jangan dulu ke YouTube, di drive aja dulu. Oke, jangan dipublish. Itu cukup di drive. Mau drive-nya yang kemarin boleh pakai, udah ada namanya. Nanti saya tinggal lihat. Nanti tinggal tambah folder saja. Tugas aksi nyata. Dan di dalamnya ada 2. Ada RP atau modul ajar dan video tersebut. Oke ya. Oke. Oke kakak-kakak. Ada pertanyaan sampai sini? Sang pengantar? Ada pertanyaan nggak? Silakan Kak Didit. Baik Kak, mohon tanya izin. Itu teh untuk video pembelajarannya langsung gerakan intinya saja atau misalnya berdoa dulu, pemanasan dulu, atau langsung ke gerakan inti misalnya permainan basket, anak-anak main basket gitu atau gimana Kak? Oke, kakak. Nah, kakak punya CP kan, semuanya kurmer kan. Nah, di CP itu kan ada 4 elemen nih. Kita udah pernah bahas ya. Nah, 4 elemen ini nanti ada subelemen. Nah, kakak mau ngambil TP-nya sesuai elemen apa? Itu dulu Kak Didit ya. Nah, nanti kalau kakak udah menentukan TP, baru nanti ke KKTP kan. KKTP-nya nih, kriteria keturunan baru ke asesmen. Ini di modul ajarnya ya Kak ya. Susunan modul ajarnya kita pakai backward design. Kalau perlu kakak template-nya, saya kasih template-nya deh. Kalau mau, tinggal kakak isi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Susunannya itu sudah kakak tinggal lengkapi. Kalau mau nanti boleh minta. Kalau saya punya desain sendiri ya silakan. Coba. Terus Kak Didit bertanya, Pak langsung enggak Kak Didit. Nah, jadi videonya pasti lebih dari 30 menit. Yang 30 menit itu yang intinya. Nah, berarti kan ini perkiraan tuh 1 JP. Kan ada yang 30 menit atau yang 40 menit ya. Ya, tapi ada kegiatan awal. Kredit ya. Ada pembelajaran inti. Nah, pembelajaran inti ini 30 menit. Kalau awal mah kakak boleh edit juga boleh. Nanti saya kelihatan, oh mulai dari intinya yang mana nih. Nah, saya akan menilainya dari inti. Kalau kakak videonya dari awal sampai akhir. Boleh itu dipotong nih yang satu 3 sama 45. Boleh. Misalnya, oh ini ada jeda, kakak potong. Tapi kalau yang nomor 2 ini nggak boleh dipotong sama kakak. Ya. Jadi 1 sampai 4 saya akan melihat kesesuaian dengan modul ajar atau RPP. Nah, untuk yang nomor 2 saya akan lihat seefektivitas apa nih pembelajaran kakak. Itu ya, Didit ya. Baik Kak, paham Kak. Nah, jadi nggak langsung, kemarin kan langsung nih 30 menit nanti. Nah, sekarang kayak kemarin 30 menit, jadi sekarang mah mau 45 juga nggak apa-apa gitu Kak ya. Apa-apa. Tapi yang 30 menit, intinya yang 30 menit harus 30 menit intinya. Oh, intinya. Nanti di modul kalau lebih gimana? Nggak boleh Kak? Maksimal. Oke, siap Kak. Maksimal ya. Siap Kak. Tapi minimalnya juga 30 menit. Minimal 5 menit pokoknya lah. Nggak jangan 5 menit selesai nggak juga. Oke ya. Jadi nanti saya akan sesuaikan gitu. Di sini nggak ada yang benar salah Kak. Saya hanya menyesuaikan rencana yang kakak susun. Nanti penilaian dari saya
asesmen dari saya itu sesuai dengan apa yang saya lihat di sesuaian tersebut. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup? Kalau cukup silakan angkat jempolnya, saya akan lanjut. Pasti nggak diulang ini. Cukup? Cukup ya. Terus selanjutnya, ini teknisnya Kak. Kata Ebner, Mary Ebner, Esteban. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Jadi kemampuan kakak ini akan dilihat berdasarkan tindakan kakak di aksi nyata ini, ya. Kakak penugasannya mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ingat ya Kak ya. Di TP hati-hati, yang di TP itu harus selaras dengan asesmen. Ya, kalau kakak belum yakin, belum paham, nanti bisa konsultasi dengan saya boleh. Ya. Terus tujuan pembelajaran khususnya, kakak-kakak memahami aksi nyata dalam pengembangan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan benar. Kalau Kak Apri dengan Kak Ishak sedang PPG, Kak Chandra sudah melakukan video pembelajaran, mungkin berbeda Kak, atau ada kesamaan silakan. Kalau berbeda, Kakak menyamakan dengan instruksi petunjuk sini ya. Tuh. Oke. Sekarang ke teknis nih Kak. Kakak mengembangkan RPP modul ajar. RPP modul ajar ya, pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan modul ajar, kakak bisa melihat kembali ini. Nah, dapat memulai di RPP yang telah kakak kerjakan di 1.6. Kakak tinggal kembangkan pembelajaran PJOK-nya yang sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Ada pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak. Oke, ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik kakak. Yang B-nya, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis ABT atau Asset Based Thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, kakak kalau mau pakai yang 1.6 yang kemarin, kakak boleh dikembangkan lagi, disesuaikan dengan backward design, ada isu sosialnya, ada ABT-nya, sehingga pembelajaran. Oh, kemarin udah dianalisis nih, saya nggak efektif di sini. Nanti disesuaikan sama kakak, boleh gitu ya. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Mau cukup angkat jempolnya. Ya, lanjut. 3, awal yang dulu. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari di model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada di sekolah kakak ya. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP. Nah, harus dicantumkan Kak asesmen otentiknya disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih oleh kakak-kakak. Yang ketiga nih hati-hati Kak. Kakak upload yang sudah direkam ini, yang tadi ya diupload di drive ya, di drive dulu. Nah, di drive dulu, jangan dulu ke LMS Kak. Ya, jangan dulu ke LMS. Nanti kalau saya sudah approve, sama saya udah divalidasi, kakak boleh
ke YouTube atau ke LMS langsung. Oke, jadi sebelum saya validasi, kakak jangan sampai mengupload ke LMS. Nanti di LMS kan ada instruksinya nih, kakak silakan upload ke LMS. Nah itu warning dengan syarat harus upload sama saya. Nanti kalau sama saya di Japri atau di komen, oke kak, upload, silakan upload, boleh ke YouTube, kakak boleh langsung ke LMS, pakai link Grab bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti ke YouTube dulu, lewat dulu. Itu kakak ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Kak, izin tanya Kak. Siap, silakan. Tadi yang belum paham tuh yang ketika uploadan itu jangan dulu ke YouTube ya, ke Drive dulu. Tapi Drive itu kadang suka ini Kak, lemot atau penuh gitu. Apa bisa langsung ke YouTube tapi tidak dipublish gitu? Oh enggak. Ini Kak, Drive-nya pakai yang link dari saya yang kemarin. Oh, link yang waktu lagi kegiatan tetap maya ya Kak? Ya, jadi kakak kemarin ngupload foto nih. Ya, ya. Laporan. Nah, kakak tinggal tambah folder aja di sana, aksi oke, nyata. siap. Oh, itu kan bisa lebih banyak lah GB-nya, memorinya. Siap. Oke. Nah, kakak jangan dulu ke LMS pokoknya. Kak, saya sudah upload ke Drive, kakak japri saya. Oke, Kak. Jadi saya nggak akan buka kalau kakak belum japri. Oh, kan saya udah upload, nanti saya periksa. Oke. Itu ya. Kak. Ya, baik. Oke. Kalau saya udah approve, oke, Kak Adi silakan ke YouTube, baru silakan. Oke, ada yang lain? Cukup? Oke. Kalau tidak ada lanjut ya. Oke. Ini aspek penilaiannya, Kak. Kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta. Ada interaksinya ya. Ada motivasi, menanamkan emosi positif selama berinteraksi. Yang B-nya, kakak menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan proses pembelajaran, kata kuncinya nih, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual, menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, ada umpan balik, waktu belajar akademis, sesuai dengan struktur kurikulum ya. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, serta penutupan di akhir. Yang C-nya, kakak merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentik. Oke, Kak. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Kak, izin tanya, Kak. Silakan. Ketika membuat video, itu real aja kan, kayak apa adanya di lapangan ya? Soalnya kan di saya kan suka berbagi lapang itu, Kak, istilahnya. Jadi ya mungkin ada teman yang lagi mengajar apa gimana gitu Kak. Jadi situasinya nanti ya mungkin nggak saya semua gitu istilahnya, ketika pembelajaran pasti ada beberapa gitu. Nah gimana Kak? Oh iya. Apa diususkan? Enggak. Itu harus ya serialnya kakak kan diimplementasikan. Kakak sudah mengimplementasikan. Itu yang kedua. Yang satu. Yang kedua, kakak sudah menganalisis kekuatan asetnya. Berpikir aset based thinking. Nah, nanti solusi dari Kak Adi kan nanti kelihatan sama saya. Nah, gitu ya. Atau ada solusi atau tidaknya. Atau ada namanya tuh analisis asetnya misalnya. Itu harus serialnya Kak. Jadi jangan setting gitu. Nah, sih nanti kamu nggak juga dah. Nah, ini nggak ada salah dan benar ya, bukan ujian nggak kayak ya. Siap Kak.
Oke, ada lagi? Oke, Pak. Silakan. Cukup. Oke, kalau tidak lanjut ya. Oke. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik nih. Ya. Setelah mengimplementasikan di kelas kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK sesuai dengan kita ajarkan atau yang kita pahami ya, atau di modul sebelumnya ada what, so what, dan no what. Oke, di 1.1. Jadi refleksinya pakai 3W. Oke, terus tahapannya tentang what, menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan, gitu kan. Mulai dari 2.1 sampai 2.5. Tahap kedua, pertanyaan so what nih, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan. Nah, dikaitkan dengan pembelajaran 21 sampai 23. Tahap refleksi terakhir adalah no what, proses mengevaluasi dan merancang perbaikan. Gitu kan? Yang dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Ada isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Ini enggak? Ada pertanyaan slide ini? Nah, oke. Terus saya lanjut ya. Adapun beberapa yang perlu diperhatikan nih, kakak. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan yang terjadi. Ini dalam refleksi ya. Jadi kakak nggak hanya mendeskripsikan, tapi harus jelajahi dan jelaskan. Kedua, jujur apa adanya, tidak apa yang mengakui kesalahan. Kalau salah ya nggak apa-apa. Aduh, saya salah. Atau saya terkesan, atau saya sukses nih, bisa berhasil pembelajaran. Silakan kakak tuangkan dan refleksi. Terus selektif kayak, nah, jadi peristiwa yang pentingnya atau ide-ide pentingnya aja gitu yang dituangkan. Terus lihat ke masa depan, kakak merenungkan terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan di masa depan. Gitu kan, ke depannya kakak mau ada perubahan apa gitu kan yang telah didapat setelah proses kegiatan pendidikan ini. Oke, ini rubrik penilaiannya Kak. Ada untuk refleksi ya, ada what, so what, dan no what. Kamu yang sangat baik, nah ini mampu mendeskripsikan 3 refleksi. Nah, ini kriterianya. Mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi, dan merencanakan. Ini untuk rubrik refleksi. Kita ke lini masa, Kak. Yang pertama, kakak aksi nyata, penyusunan aksi nyata berupa RPP dan modul ajar ya. Setelah ini kakak susun. Oke. Mulai setelah pertemuan ini, kakak sudah diperbolehkan langsung menyusun. Yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video. Nah, pembuatan video pembelajaran. Terus yang ketiga, upload. Yang ke drive ya, ini ke drive nih yang ketiga nih. Yang keempat nanti penilaian RPP dan refleksi. Terakhir adalah kita akan ketemu lagi di nomor 5 ini tanggal 19. Kita akan ketemu lagi tanggal 19 Kak. Jadi kakak ada waktu sampai tanggal berapa Kak? 18. Kakak masih ada waktu sampai tanggal 19 November. Oke ya. Sampai 18 November itu kakak sudah masuk LMS. Oke Kak ya. Berarti kakak sebelum tanggal 18 harus konfirmasi ke saya udah selesai. Itu Kak ya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, oke, kita paham ya. Oke, kita akan ke diskusi dan tanya jawab. Oke, ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan? Nah, Kak, silakan disampaikan. Boleh deh Kak, mau tanya. Silakan. Misalkan nih Kak, kita udah bikin video, udah mencoba yang terbaik, tapi ada tahapan yang terlewat. Nah itu tuh apakah direvisi diulang apa sejalannya aja gitu nanti? Itu mah mungkin ada penilaiannya gitu Kak. Apa gimana tuh Kak ininya untuk revisi videonya, misalkan ada yang tahapan yang terlewat, apa ada yang lupa gitu. Gimana Kak? Apakah udah aja berjalan gitu? Apa gimana Kak? Untuk di pembuatan tugas ini, aksi nyata ini. Oke, ini ada di jawabannya di poin nomor 2, Kak. Jujurlah tidak apa-apa mengakui. Nanti tuangkan Kakak direfleksi. Oke. Kalau misalnya di 30 menit itu saya rasa perlu diperbaiki, Kakak perbaiki. Ya, Adi ya. Tapi kalau Adi, saya ada yang kelewat nih gini. Upload aja. Kayak gini udah saya lihat. Tapi kalau serasa saya, Adi ya aman. Silakan. Tapi Adi tuangkan di refleksinya, nanti saya apakah saya validasi aja. Kalau sekiranya masih aman, oke, Adi aman, silakan. Itu Kak. Adi ya. Iya, Pak. Silakan, Kakak ada lagi? Tidak ada. Oke, ada lagi? Silakan. Cukup? Nah, kalau cukup, ini baik lagi nih ke sini nih kayak, saya lupa. Nah, ketika tahapan upload di nomor 3 ya, kayak Kakak upload RPP atau modul, yang kedua video, yang ketiga izin ya. Ini izin nih, harus ada nih ya. Izinnya nanti saya kirim template-nya. Izinnya di seperti ini. Nah, Kak, ada yang suka nge-vlog nggak? YouTube? TikTok? Story? Ada nggak? Ada Kak. Pak Irfan suka izin nggak? IG paling enggak. Kadit Kak. Ada izin nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nanti Kakak ke depannya, ini oleh-oleh dari PJOK nih Kak, dari PKG PJOK. Jadi ketika Kakak konten yang Kakak publis, Kakak sertakan izinnya atau Kakak arsipkan izinnya. Ya, izinnya itu berupa pernyataan pengambilan gambar anak dan penapian produk bukti karya. Oke. Ini nanti saya kirim template-nya, Kakak nanti tinggal isi identitasnya, checklist, ada tanda tangan Kakak sama ibu kepala Kakak atau ibu kepala sekolah ya. Nih. Ini yang perlu diperhatikan Kak. Ini ya. Dengan mendatangi centang, saya bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait pengambilan gambar, konsekuensi publikasi pada media online. Nih, ini yang pertama. Kakak udah mengutarakan nih ke anak-anak sama ke wali kelas, ke orang tuanya sama ke ibu kepala. Nanti saya akan publis gini-gini. Nah, nanti ada konsekuensi publik konsekuensi publikasinya kan bisa Kakak dapat royalti gitu kan buat bisa nanti digugat gitu. Buat Kakak. Terus
Nah, menyatakan bahwa telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik yang mengambil gambar video dan mempublikasi pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Ini disampaikan nggak? Menyatakan gambar dilakukan sesuai kebutuhan dan diperlukan untuk konten pembelajaran. Dia sampaikan juga. Saya menyatakan kakak produk orisinil kakak ya, bukan plagiasi. Jadi harus orisinil hasil karya kakak. Oke, karena nanti akan diupload di bukti karya PMM. Kalau misalnya terbukti akan dihapus dari PMM sebagai konsekuensi yang ditetapkan oleh kementerian. Oke, kakak ya. Jadi harus orisinil buatan kakak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Kak Kiki, izin Silakan. bertanya Kak Kiki. Maaf Silakan. baru nyimak tadi teh untuk penyusunan modul ajar itu yang sama seperti yang kemarin backward design yang Kak Kiki kirimkan ya? Yang mana tuh? Yang template-nya. Iya template-nya. Boleh, kakak mau pakai itu boleh. Itu nggak jadi keharusan, itu referensi kak. Kakak mau pakai yang itu boleh. Mau ada lagi yang lebih baik, lebih efektif, lebih bagus lagi silakan. Itu hanya referensi saja. Oke. Yang jelas Nanti bisa komponennya. Kenapa? Kak? apa? Kalau untuk ngecek apa tahapan-tahapan dari modulnya nanti atau tugas-tugasnya nanti bisa dilihat di mana Kak? Di LMS ada petunjuk-petunjuk pembuatan modul, terus pembuatan video yang tadi Kak Kiki. Oh, ada di LMS Sempat. semuanya. Oh, ada di LMS. Oke, siap Kak. Nanti Terima kalau kasih, Kak. misalnya kakak perlu masukan atau informasi tambahan nanti bisa japri saya. Siap. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi kakak? Silakan sebelum ditutup. Oke, cukup. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, silakan angkat jempolnya. Saya akan tutup dengan pantun. Saya tutup akan pantun. Kalau tidak ada gini sih. Kita tutup pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Ya, Mantap. satu lagi nih. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Gitu. Saya nggak bisa baca pantun. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Hey, Well. Oh, ada well-nya ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Kita di ujung kegiatan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kakak. Saya mohon maaf atas apabila ada kesalahan atau tidak berkenan. Kita sudah selesai di modul 2 di modul 1 dan modul 2. Nanti kita ketemu lagi tanggal 19 November seperti pukul biasa dan besoknya kita langsung itu tiap hari Kak. 19, 20, 21, 22, 23 itu kita akan Zoom tiap hari Kak. Ya, jadi untuk modul 3. Jadi tiap hari ada resep, besoknya Zoom juga. Jadi kakak bisa mengatur waktu di tanggal segitu. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kuotanya sudah terisi penuh. Kemarin ya sudah diisi. Oke,
Silakan, ada kalau tidak ada saya tutup foto bersama dulu Kak Didik. Silakan. Oke, Saya boleh, siap. tutup dulu rekamannya. Kak Jaya.